Ustadz dan jamaah selalu dalam lindungan Allah. Ibu. Sebenarnya saya malu menyampaikan. Jadi ada yang mengganjal dan sepertinya sampai sekarang saya masih merasa ketakutan dengan apa yang saya lakukan. Begini Ustadz, 2 hari yang lalu pulang kerja, saya diajak teman nonton film Mission Impossible di bioskop. Saat itu saya berpikir, ya udahlah malam ini, karena kan 10 hari Dzulhijjah itu pada siang hari. Tapi saya jadi takut Ustadz, apakah itu termasuk dosa maksiat? Bagaimana saya cara menebus tobatnya? Apakah ada sholat yang harus saya kerjakan? Bang Ustadz. Barakallahu fikum. Siap, ini pertanyaan kedua ya. Ana jawab sebentar lagi. Ada pertanyaan pertama dari ikhwan, karena kayaknya memang karena pengurusnya ini perempuan, yang dikasih mic itu mak-mak. Jadi bapak-bapak nggak dikasih mic. Ya, pertanyaan yang pertama tadi ada pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan dosa syirik. Syirik itu kan tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Kalau ada yang menyebutkan Allah nggak akan ampuni. Selain dosa syirik Allah ampuni. Maksudnya kalau orang itu mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Ada ayat lain yang mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa buat orang yang bertobat. Jadi apabila seorang melakukan kesyirikan, dan kita tahu yang namanya Umar bin Khattab itu dulu pelaku syirik. Umar bin Khattab bukan hanya pelaku syirik, bahkan ingin membunuh Nabi SAW, ingin berbuat jahat kepada umat Islam. Tapi ketika bertobat, Umar bisa menjadi orang nomor 2. Bahkan mengalahkan Uthman bin Affan, mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Jadi taubat itu menghapuskan yang lalu, walaupun dosa syirik. Tapi yang tadi dibicarakan, kalau orang yang melakukan syirik dan mati dalam kondisi melakukan syirik, itu yang tidak ada ampunan buat dia. Asalkan tadi orang ini hendak bertobat dengan taubatan nasuha ya. Taubat nasuha itu adalah taubat yang memenuhi syarat dan ketentuannya. Dia meninggalkan dosa itu, kemudian dia menyesali tadi dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan kalau ternyata ada orang-orang yang dia ajak dulu melakukan kesyirikan, ya dia perlu juga untuk mengajak mereka. Karena boleh jadi ada orang melakukan kesyirikan gara-gara kita. Maka kita perlu ajak orang-orang itu untuk, ana minta maaf dulu, ana ngajak antum salah gitu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu dulu. Itu yang nonton belum dijawab. Nah, baik, berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi. Ya memang anda tadi sampaikan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah ini dianggap biasa, dianggap tidak istimewa, karena memang boleh jadi penyebab pertamanya kecintaan kepada dunia. Karena orang kalau sudah cinta sama dunia, seperti kejadian perang Uhud itu, kenapa kok sahabat turun dari bukit pemanah itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Itu disebutkan kepada generasi terbaik umat ini, apalagi kepada kita. Maka kalau tadi ya, di 10 malam-malam atau di 10 ini, kalau bicara 10 awal Dzulhijjah itu bukan cuma siangnya ya, siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Ketika dikatakan hari, itu malamnya masuk. Kalau dikatakan malam, biasanya hanya malamnya saja. Seperti Lailatul Qadar, itu malamnya. Karena memang Allah menyebutkan sampai terbitnya fajar gitu ya. Baik. Yang pertama berkaitan dengan nonton.
tempat yang dituju itu tempatnya orang-orang baik? Enggak. Di tempat itu apa saja dosa yang biasa dilakukan? Bercampur laki perempuan, ya. Orang bawa pacarnya, orang berbuat maksiat di sana. Itu dari sisi tempatnya. Kemudian yang ditonton itu kira-kira kalau habis nonton film itu semangat sholat tahajudnya. Ana sejak nonton Mission Impossible itu, alhamdulillah saat sekarang tahajud 11 rakaat saat ya. Kemudian puasa sunnah, semangat saat ya. Nggak ada jemaah. Ya Allah jemaah ya. Kita itu memang suka dibohongin. Itu film bohong nggak? Tapi orang seneng. Apalagi drama Korea itu. Orang-orang sampai nangis-nangis. Ya Allah, dibohongin antum. Nggak apa-apa dibohongin gitu deh. Coba dibohongin sama suaminya. Oh, jangan. Soal itu. Dia dibohongin orang mau. Jadi kadangkala yang terjadi di masyarakat ini, kita di kecintaan kepada dunia. Maka kalau bicara bagaimana ya, kita yang sudah mensia-siakan 10 awal Dzulhijjah ini dengan melakukan perbuatan dosa, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang memperbanyak istighfar, menggantinya dengan memperbanyak baca Al-Quran ya. Semoga di hari yang tersisa ini, tinggal 6 hari ini, kita bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pagi ini di Instagram saya lihat jadi statement dari Ustaz Khalid Basalamah dengan Adi Hidayat tuh dimunculkan gitu. Jadi gini, menurut Ustaz Khalid Basalamah, setelah sholat Id itu tidak ada sholat Jumat, seandainya 10 Juni jatuh pada hari Jumat. Sementara menurut Ustaz Khalid Hidayat, kalau sholat Id itu kan sunnah, sementara sholat Jumat itu wajib. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh ditinggalkan. Sebenarnya yang benar yang mana Ustaz ya? Nah, barakallahu fi. Ya alhamdulillah ya. Jadi memang sekarang ini dengan adanya media, orang itu dapat ilmu dari mana saja. Kalau dulu orang awam itu apabila dia muqallid, dia muqallid kepada ya ustadznya aja yang di sana. Mamanya di masjid ini dia punya ustadz yang ngajar, ya sudah dia cuma dengar dari ustadznya, mungkin dengar dari ada ustadz di musola. Tapi kalau sekarang ini yang kita dengar dari semua orang. Sampai kadang-kala kita ini jadi penengah. Melihat ini kayaknya nggak benar ya, jangan ini yang benar. Allahu Akbar. Iya. Berkaitan dengan apabila hari Id bergabung dengan hari Jumat. Jadi yang pertama ada 2 pendapat para ulama ya. Pendapat yang pertama, kalau sudah sholat Id itu nggak perlu Jumat wala zuhur. Supaya antum tahu. Pendapat ini ya. Pendapat. Tapi pendapat yang kedua, tetap wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Dan itu kayaknya pendapat yang lebih kuat ya. Yang mengatakan tetap wajib sholat zuhur. Bagaimana dengan sholat Jumat? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa yang sholat Id nggak perlu sholat Jumat. Kata Nabi, wa inna mujmi'un, tapi kami tetap mengadakan sholat Jumat. Nabi SAW tetap mengadakan sholat Jumat, tapi Nabi memberikan keuzur kepada mereka. Jadi dulu di Masjid Nabawi, di kota Madinah, sholat Jumat itu hanya di Masjid Nabawi. Jadi di tiap kampung itu kan ada musola gitu ya. Mereka Jumatan semuanya menyatu ke sana. Nabi SAW mengatakan yang sudah sholat Jumat nggak wajib dia untuk sholat Jumat, tapi tetap sholat duhur yang adakan di musolanya sholat duhur ya seperti itu. Tapi Nabi mengatakan alaihissalam, kami tetap mengadakan sholat Jumat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan
ada perbedaan pendapat, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang wajib itu adalah sholat zuhur ya, sholat zuhur. Walaupun ada pendapat yang mengatakan nggak sholat zuhur, sudah mencukupi itu dengan sholat Id itu menggantikan Jumat, Jumat itu kan menggantikan zuhur, gitu loh. Akhirnya nggak perlu sholat zuhur. Ada yang berpendapat seperti itu. Cuma yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab ya. Boleh jadi pendapat ini nanti ada yang membantah. Ya biasa, memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas, yang nggak sholat Id berarti wajib sholat Jumat. Yang tidak sholat Id wajib sholat Jumat. Yang sudah sholat Id silahkan yang mau sholat Jumat. Tapi masjid-masjid yang biasa mengadakan sholat Jumat ya tetap mengadakan sholat Jumat. Tetap sholat Jumat. Dalam artian ada orang-orang yang mungkin tadi nggak ikut sholat Id gitu loh, sehingga dia tetap bisa sholat Jumatan gitu. Kalau ternyata nggak ada yang Jumatan, Anda mau sholat di mana gitu, seperti itu. Padahal dia tadi sholat nggak sholat Id ya. Dan sholat Id ini hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah ya. Ada yang mengatakan kalau dikatakan sunnah. Wallahu alam, ana lupa bagaimana perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi yang jelas apabila dia sholat Id, dia nggak harus sholat Jumat. Namun Nabi SAW tetap mengadakan Jumatan. Dan masjid-masjid yang biasanya Jumatan silahkan tetap mengadakan sholat Jumat. Dan antum yang mau ikut Jumatan tetap ikut Jumatan. Dalam artian antum ngelihat di sini ada Jumatan, ana kayaknya enggak lah, ana mau sholat zuhur aja, enggak apa-apa. Tapi kalau antum mau ikut Jumatan, tafadhol. Tafadhol. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz lainnya tentang urusan itu. Itu yang ana ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.